Pada kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Kehidupan Awal Tanah Jawa. Tersebutlah kehidupan masyarakat Jawa kuno. Adalah seorang yang sedang menjelajah hutan. Ia berjalan tidak tentu arah, sampai lupa makan dan lupa tidur. Yang dimakannya hanya dedaunan dan tidak ada yang dipikir kecuali kemurahan dewa. Wolo cumbunya yang bernama Lurah Semar Wongso Gotro tidak ketinggalan selalu mengikuti Sang Bagus istirahat di bawah pohon dihadap oleh wolo cumbunya. Polosoro berkata, "Paman Semar, sudah berapa lama aku berada di hutan ini?" Ki Lurah Semar menjawab, "Sudah 6 bulan. Lalu bagaimana kehendak Raden? Apa tidak ada akhirnya perjalanan ini?" Wongso Gotro menimpali, "Guru berbohong hanya karena sakit hatinya. Lebih baik bersabar di kerajaan ada yang asin." Polosoro menjawab, "Ini belum waktunya. Jika sudah mendapatkan apa yang dituju, mudahlah pergi ke kerajaan dan pasti akan banyak yang berbelah kasih. Kakang Semar, rasanya sehari ini aku ingin pergi saja. Ada apa gerangan?" Lurah Semar menjawab, "Mungkin karena sudah lama berada di hutan. Ketika sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba Sang Kustowo Basuntoro Pasuketi yang kalah perang jatuh di hadapannya." Polosoro terkejut lalu bertanya, "Kalian siapa jatuh dari langit di depanku? Cepat, mengakulah." Dengan pelan orang itu menjawab, "Namaku Kustowo Patih Kerajaan Manduro. Satunya bernama Basuketi, yang satu adiknya bernama Basuntoro. Mereka adalah putra sang raja Kunti Bojo di Manduro. Kami kalah berperang melawan jin Rojo Nusa Kambangan yang bernama Joromoyo. Ia sangat sakti mandraguna. Kami terbawa anak panah dan tidak bisa bergerak. Anda siapa? Kenapa ada di hutan? Dari mana dan mau kemana tujuan Tuan?" Polosoro menjawab, "Aku Polosoro. Rumahku di Roh Tawu. Aku tidak punya tujuan yang pasti, hanya berjalan mengikuti kehendak hati." Kustowo berkata, "Saya mohon, sembuhkanlah kami Sang Bagus dan tolonglah kami melawan musuh." Polosoro menjawab, "Mana mungkin aku bisa. Semoga ada dewa yang berbelas kasih dan menolong kalian." Lurah Semar mendekat dan berkata, "Apa imbalannya? Kamu minta obat? Apa kamu sanggup memberikan aku istri yang cantik dan gemuk?" Kustowo menjawab, "Iya, aku sanggup memberimu istri seperti itu." Polosoro lalu menyembur ketiga orang tersebut dan mereka pun sembuh seketika. Ketiga orang tersebut senang hatinya. Mereka berkata dalam hati, "Orang ini punya kelebihan terlihat dari cahayanya yang gemilang. Wajahnya tampan rupawan dan tampaknya sakti mandraguna. Dan lagi, belum pernah aku melihat pucuk senjatanya keluar api bagai ular hidup." Ketiga orang tersebut mengaturkan sembah sambil berkata, "Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuan menyembuhkan kami. Jika Tuan tidak keberatan, mari ikut kami menghadap Ayahanda. Siapa tahu ia dapat memberi balasan yang pantas kepada Tuan. Dan tolonglah Ayah, kami yang sedang mendapat kesusahan. Kalah perang melawan jin Joromoyo." Polosoro berkata, "Baiklah, aku ikut." Kustowo teringat ketika berbantah dengan Resi Adiroso. Kustowo agak berlebihan ketika berkata-kata hingga dia malu untuk pulang dan berkehendak untuk bertapa. Ia berkata kepada putranya, "Basuketi, Raden, pulanglah. Aku tidak ikut dan akan bertapa. Sampaikanlah semua kepada ayahandanya." Kustowo mengaturkan sembah kepada Raden Polosoro. "Saya mohon pamit untuk bertapa untuk memohon pada dewa.
Polosoro menjawab, "Saya izinkan." Kustowo segera berangkat. Polosoro berangkat ke Manduro dengan Basuketi dan Basuntoro. Sesampai di Manduro, langsung memasuki kerajaan tanpa diketahui oleh para jin yang mengepung karena kesaktian Polosoro. Sang Prabu sedang dihadap oleh Resi Adiroso. Kunti Bojo berkata, "Bagaimana ini Kakang? Putraku tidak datang juga, sementara Wadyaboloku semakin menderita tanpa kepastian." Adiroso berkata, "Dindo Prabu, istirahat dulu saja hari ini. Besok saya akan berturut perang melawan Joromoyo." Ketika mereka sedang berbincang, Basuketi dan Basuntoro datang menghaturkan sembah. Ayahandanya segera memeluk mereka sambil berkata, "Kalian dari mana?" Basuketi menjawab, "Kami terbawa anak panah, jatuh di dalam hutan, sampai lemah tidak bisa bergerak." Ia kemudian menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Kunti Bojo berkata, "Basuketi anakku, panggillah kesatria itu, aku ingin tahu." Raden Basuketi segera memanggil Polosoro. Polosoro pun menghadap Prabu Kunti Bojo. Sang Prabu segera turun menyambut Polosoro dan mempersilahkan duduk bersama Sang Wiku. Semua yang menghadap terpesona dan menyangkanya dewa yang turun ke bumi. Pantas jika berkuasa, cahayanya bagai matahari bersinar hingga reduplah semua yang menghadap. Kunti Bojo berkata, "Dinda, dari manakah asalmu dan siapa namamu? Aku ingin tahu." Polosoro menjawab, "Saya berasal dari Gunung Rohtawu. Nama saya Polosoro dan saya tidak punya tujuan, hanya mengikuti kehendak hati, masuk keluar hutan tanpa memperhitungkan mara bahaya." Sang Prabu berkata, "Aku ingin menganggapmu sebagai saudara sejati. Semoga Dinda mau menolong saya. Aku punya kewajiban menjaga kerajaan. Singkirkanlah musuhku. Aku juga akan menikahkan kedua putraku ini, tetapi belum terlaksana karena musuh tiba-tiba datang, Joromoyo Raja Jin dari Nusa Kambangan, merusak kerajaan. Sekarang negara terkepung. Tolonglah kami, Dinda." Polosoro menjawab pelan, "Semoga dengan restu paduka saya akan dapat menjalankan tugas. Saya bersedia membantu." Polosoro segera keluar dan melihat musuh yang sangat banyak. Ia berkata kepada Semar, "Kakang Semar, tantanglah musuh agar cepat datang." Lurah Semar segera menantang, "Mana wajah sang Raja Joromoyo?" "Ini wajah Lurah, Lonte Kalikopi, wakil orang Pakojan. Kerubutlah aku, tapi bukan aku sebenarnya yang berani, tetapi yang ada di belakangku ini." Wongso Gotro tertawa. Ki Patih yang melihat ada kesatria segera menyambut, "Siapa kamu berani keluar menantang? Wajahmu tampan rupawan. Apa sudah bosan hidup?" tanya Ki Patih. Polosoro menjawab dengan manis, "Aku utusan Prabu Kunti Bojo. Namaku Polosoro. Aku diutus untuk memenggal lehermu. Mana wujud rasamu, si Joromoyo? Dan kamu ini siapa?" Si Patih menjawab dengan keras, "Aku Patih Rojo, namaku Durbeksono." Polosoro berkata lagi, "Ayo Patih, majulah." Ki Patih segera menubruk Polosoro. Polosoro menghindar, ditubruk kanan ia ke kiri. Dikejar ia mundur sambil menarik kerisnya. Ia tusukkan kerisnya ke dada Ki Patih hingga tembus ke punggung. Ki Patih gugur. Para tentara jin mundur ketika mengetahui patihnya tewas. Orang-orang Manduro bersorak-sorai. Polosoro sesumbar, "Mana wujud si Joromoyo? Aku yang akan menghadapinya." Para raja maju mengeroyok. Polosoro berteriak, "Jin Mambang, keroyoklah aku tidak akan lari." Polosoro segera dikeroyok. Ia melompat ke kanan dan ke kiri. Semua yang terterjang bubar. Para jin bermaksud membalas, tetapi tidak bisa. Mereka menjadi ketakutan. Semua izin berlari. Yang tidak mati mencari Joromoyo. Orang Manduro bersorak-sorai. Menakutkan
jika dilihat bagai ombak air laut. Raja Nusa Kambangan marah dan segera maju ke medan laga. Joromoyo berteriak keras, "Hei kesatria, siapa namamu? Berani maju perang dan merasa jantan? Apa tidak mendengar kabar kalau aku raja yang sakti? Apa kamu sudah bosan hidup dan mencari mati?" Polosoro menjawab dengan pelan, "Ketahuilah, aku utusan Prabu Kuntibojo. Polosoro namaku yang akan memenggal lehermu." Maharaja Joromoyo marah. Polosoro hendak ditangkap. Polosoro menghindar, ditubruk ke kanan ke kiri, dikejar mundur sambil menendang dan menempeleng. Polosoro tertangkap lalu dilemparkan. Setelah jatuh, segera bangkit, saling bergulat dan membanting. Pertarungan sangat seru. Karena sama-sama sakti, keduanya sama-sama dikjoyo. Tidak ada yang kalah. Semua yang melihat terpana. Bolo Tentoro Manduro dan Jin Mambang bersorak-sorai bergantian. Gemuruh suaranya bagai akan merobohkan gunung dan menggetarkan bumi. Samudra bagai diaduk, hujan angin bertiup kencang hingga mendatangkan goro-goro. Ketika lengah, Joromoyo tertangkap dan dilempar hingga jatuh. Joromoyo malu diteriaki oleh Poro Tentoro. Ia kemudian mencipta ular yang sangat menakutkan. Ular sebesar pohon itu tertawa menakutkan, taringnya tajam dan bisa menetes dari mulutnya. Semua yang tersentuh gosong. Juga pohon-pohonan, semua takut melihatnya. Lurah Semar lari hingga menabrak-nabrak. Wongso Gotro tunggang langgang. "Bapak, itu apa? Besar, panjang, menakutkan. Sembunyikan aku di perutmu. Aku takut melihatnya," teriak Wongso Gotro. Lurah Semar bersumpah serapah. "Binatang si Tayoli sini aku sembunyikan." Wongso Gotro dipukul. Wongso Gotro menggerutu. Orang tua terbalik tengkuknya. Polosoro melihat ular tersebut, kemudian menengadah ke langit. Datanglah Garuda menyambar ular. Ular hendak menggigit. Garuda menghindar sambil menyambar kanan kiri. Akhirnya ular kelelahan dan tidak berdaya. Garuda segera mematuknya dan membawanya terbang. Setelah ular ciptaannya hilang, Joromoyo mencipta raksasa yang tidak kalah menakutkan. Raksasa itu menyerang Polosoro sambil berteriak bagai petir. Polosoro mencipta sumpingnya menjadi kera yang galak dan menakutkan. Kera menyambut raksasa dan terjadilah pertarungan sengit. Mereka saling menjembak, bergulat, tidak ada yang kalah. Poro Wodyobolo berteriak-teriak kegirangan melihatnya. Raksasa akhirnya kalah dan menghilang. Joromoyo kemudian mencipta api yang keluar dari kedua matanya. Api itu berkobar-kobar, seolah dapat menyentuh langit. Hutan dan pohon-pohon hangus ditabraknya. Para Wadyobolo, Manduro ketakutan melihatnya. Api itu hendak menyerang Polosoro, tetapi ia tidak takut. Segera dipanggilnya awan dan mendung supaya menaungi. Keadaan menjadi teduh seketika, kemudian turun hujan. Api sirna seketika, tersiram air, membasahi bekas api hingga tumbuhlah pohon-pohon yang semakin subur tersiram air. Joromoyo murka saat melihat apinya padam. Ia segera memakai panah pemberian Kolo. Ia membentangkan panahnya sambil berkata, "Polosoro, Diksokulo, Brojoniro." Polosoro terkena panahku yang bernama Marutwiso. Tunduklah ke bumi, menengadahlah ke angkasa dan sambutlah ayah ibumu. Wongso Gotro menyahut ambil mekanjar. "Jangan banyak setori, binatang lamjedah. Ayo lekas lu memanah. Ini ada orang Bugis dari Mampawah bernama Dai Sakerti." Senjata melesat bagai kilat. Wongso Gotro lari memanggil Semar. "Dahang Dagoling Jaran, ada panah saja lari. Kamu jangan sesumbar." Polosoro menangkis panah itu dengan keris pemberian dewa bernama Kolomisoni. Senjata saling beradu dan sirna. Joromoyo sangat marah melihatnya. Ia berteriak keras, "Polosoro, cepat balas jika memang kamu sakti. Aku akan menerimanya dengan dadaku." Polosoro segera membentangkan panahnya sambil berkata,
menengadahlah ke langit, sebutlah orang tuamu, tunduklah ke bumi, kamu akan mati. Senjata bernama Sarutomo segera dilepaskan. Ia melesat bagai kilat tepat mengenai leher Joromoyo. Lehernya putus 3 pancing hingga tewas. Semua wadyabolonya sirna tidak tersisa. Semua tentara Mambang hilang berlarian takut melihat senjata Polosoro. Sarutomo kembali ke sarungnya. Para wadyabolo bersorak-sorai meneriaki kekalahan musuh bagai emas muncul dari dalam air. Diceritakan Polosoro telah kembali ke kerajaan diikuti oleh Bodronoyo dan Wongsogotro. Mereka telah sampai di kerajaan. Sang raja mendengar kabar bahwa Polosoro telah menang perang. Sesampai di kerajaan, Rojo menjemputnya dan menggandeng. Polosoro memasuki kerajaan.